Diceritakan pada tahun 90-an negara segede Papua sedang mengalami perkembangan pesat dalam ekonominya. Akan tetapi perkembangan ini juga telah membuat negara kesulitan untuk mengontrol para warga yang membuat banyak sekali kerusuhan di mana-mana. Terutama para anak-anak STM yang lebih membabi buta perkelahian, perang, dan tawuran antar sekolah. Yang mana perang ini hanya didasari atas ego mereka yang ingin membuktikan bahwa sekolahnya lah yang paling kuat. Mirip kayak sekolah sujuran lagi cuy. Tawuran ini telah melibatkan 4 sekolah besar. Pertama ada sekolah Intra yang sangat terkenal akan muridnya yang berandalan. Sehingga siapapun murid yang masuk ke sekolah ini selalu dianggap sampah oleh masyarakat. Akan tetapi sekolah Intra lah yang paling menduduki dalam segi kekuatan di antara sekolah lain. Kedua ada sekolah Col, musuh rival sebenarnya dari sekolah Intra. Ketiga ada sekolah Bu. Sekolah ini juga terkenal akan muridnya yang berandal dan hobi tawuran saja. Ketiga ada sekolah Kanok dan hanya sekolah ini saja yang sebenarnya jarang terlihat atau terlibat dalam tawuran. Sehingga kita pun hanya akan difokuskan ketiga sekolah saja yaitu Intra, Col, dan BU. Kemudian kita pun akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Billy. Ternyata dia adalah mantan murid dari sekolah Intra yang telah lulus sejak lama sekali. Terlihat kalau dirinya yang sedang di dalam mobil untuk mengantar putrinya yang bernama Am pergi ke sekolah. Ketika di dalam mobil, Ampun malah memarahi ayahnya dengan kata-kata yang tidak sedap seolah ia sangat membenci sekali ayahnya itu. Rupanya hubungan Billy dengan anaknya tidak begitu baik. Hal itu disebabkan karena anaknya yang mengetahui kalau Billy pernah bersekolah di SMA Intra. Yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya kalau murid yang bersekolah di SMA Intra selalu dipandang sampah oleh siapapun. Walaupun sang anak membencinya, akan tetapi Billy si ayah yang baik hati tidak pernah membenci balik anaknya itu. Dan malahan ia lebih menyayangi anaknya. Lalu Am yang emosi terpupuk pun malah memutuskan keluar dari mobil untuk pergi sendirian ke sekolah. Namun sialnya tiba-tiba saja sekelompok murid Intra muncul untuk melakukan tawuran dengan sekolah rivalnya, sekolah Col. Alhasil Ampun malah terjebak dalam tawuran itu yang membuatnya mengalami luka di bagian kepalanya. Lalu Billy yang melihat itu dengan cepat membawa putrinya pergi ke rumah sakit untuk diobati. Terlihat Billy yang sangat khawatir sekali akan keadaan putrinya. Di tengah kegelisahannya itu tiba-tiba saja datang wali kelasnya Am yang ingin menjenguknya. Akan tetapi saat Billy melihat wajah si Pak Guru itu, ia pun malah langsung terkejut seolah mengenalnya. Lalu ia pun berkata kepada Pak Guru itu, "Apakah engkau masih mengingatku?" sambil memperlihatkan luka sabetan di bagian lengannya. Yang membuat si Pak Guru itu pun ikut terkejut juga. Dan siapakah ia sebenarnya? สวัสดีครับผม มึงจำกูได้ไหม Untung saja Ampun tidak mengalami luka serius dan ia pun diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Sesaat di rumah, Billy dan anaknya tidak sengaja melihat berita tentang tawuran tadi antara SMA Intra dan SMA Col yang sedang ditayangkan di televisi. Lalu Am yang melihat itu malah amukan tanpa sebab lagi kepada ayahnya. Dan setelah memarahi ayahnya, Am pun langsung pergi meninggalkannya dengan penuh kebencian. Dan hal ini jelas membuat Billy sebagai ayahnya merasa sangat pedih akan sikap putrinya yang sangat membencinya. Lalu ia pun melamun tarik untuk mengingat momen masa lalu saat dirinya masih bersekolah di SMA Intra. Sehingga film pun akan dibawa ke flashback tahun 1995. Dan disinilah sebenarnya film ini dimulai. Lalu kita pun akan diperkenalkan dulu dengan teman-temannya Billy. Pertama ada Da, dia adalah orang yang paling menonjol dan dihormati di geng Intra, yang menandakan bahwa ialah pemimpinnya. Kedua ada Lupin yang merupakan panglima tempurnya. Sebab hanya ia orang yang paling bentang yang bisanya hanya menggunakan otot saja. Meskipun begitu, Lupin juga orang yang paling kocak di antara mereka. Kemudian ada Oh si pendiam tapi mematikan. Dan terakhir siapa lagi kalau bukan Bang Billy. Orang yang telah dikenalkan saat scene pertama tadi. Ia merupakan wakil ketua di geng Intra atau sekolah Intra. Saat itu mereka sedang dalam bus untuk menuju ke sekolahnya. Dan saking ditakutinya mereka membuat Kenekpis juga tidak berani menagih uang ongkos kepada mereka. Hingga saat di tengah perjalanan mereka pun tidak sengaja melihat segerombolan murid SMA Col alias geng Col yang sedang berada di halte. Melihat hal itu mereka berempat pun langsung turun untuk menyerang mereka. Sehingga terjadilah pertempuran dahsyat 4 versus HRW cuy.
Meskipun berempat, kekuatan mereka lebih unggul yang mampu memojokkan lawannya. Tapi di tengah tawuran, tiba-tiba saja datang ketua geng Chol yang bernama Mod yang membawa pedang dan langsung menyabet Billy dari belakang. Sehingga Billy pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk dijahit karena sabetan lukanya yang cukup parah. Dan jika kalian masih ingat orang yang pernah dilihat Billy saat mengantar anaknya di rumah sakit, ternyata itu si Mod, ketua geng Chol, musuh rival abadinya, yang telah menjadi guru anaknya sendiri saat di masa depan nanti. Lanjut, tidak lama dari itu datanglah kedua orang tua Billy dengan raut wajah amarah karena tawuran terus. Bahkan sang ayah langsung menampar Billy yang tidak ada kapok-kapoknya perang terus, bukannya fokus belajar. Akan tetapi dari sinilah kita pun bisa mengetahui kalau ayah yang menamparnya barusan merupakan ayah tirinya. Dan dikarenakan sang ibu yang telah menikah lagi, dan ayah tirinya itu sangat membenci dirinya. Dan akibat hal itulah Billy pun merasa sangat kecewa kepada ibunya, sehingga ia pun melampiaskan semua rasa kesedihan dan kekecewaannya itu dengan tawuran. Lalu scene berganti kepada Da yang pergi ke sekolah khusus putri untuk menjemput pacarnya yang bernama Au. Namun bukannya bahagia, Au justru malah terlihat gelisah saat dijemput oleh Da. Sampai akhirnya Au pun memberitahukan kabar penting kepada Da kalau dirinya itu sedang hamil. Mendengar hal itu tentu Da agak sedikit terkejut, sebab ia yang kebingungan harus berbuat apa jika kedua orang tuanya tahu. Akan tetapi Da menenangkannya dengan berkata bahwa ia akan bertanggung jawab. Belum jauh berjalan dari sana, mereka berdua pun tidak sengaja melihat para murid dari sekolah Payu alias geng Payu yang sedang menunggunya. Melihat hal itu tentu saja Au pun ketakutan, takut mereka mengeroyok Da. Akan tetapi Da yang melihatnya pun tidak merasa takut sedikit pun dan mengajak pacarnya untuk tetap berjalan. Sebab ia tahu mereka tidak akan berani mengeroyoknya, sebab ada sebuah perjanjian antar sekolah yang tidak boleh dilanggar, yang dimana perjanjian itu masing-masing sekolah tidak boleh menghajar atau mengganggu musuhnya jika si orang itu sedang berjalan bersama seorang wanita, entah itu ibu, keponakan, atau pacarnya. Siapapun itu, intinya mereka tidak boleh menyerang jika si musuh sedang berjalan dengan seorang wanita. Dan benar saja mereka pun hanya mencegat saja tanpa penyerangan apa-apa. Lalu si ketua geng Payu yang bernama Pan sedikit ngebacot kepada Da. Namun yang pasti suatu saat ia tidak akan segan mengajarnya jika ia sedang berjalan sendirian. ผ่านทางง่ายไปป่ะเพื่อนแดกส้นตีนนะแถวเนี้ยอากาศร้อนนะ Dan setelah mengatakan itu, sang ketua pun meminta anak buahnya untuk memberikan jalan kepada Da dan pacarnya. Anjay, kelas cuy. หลบทางให้พี่หลิวหน่อยเว้ย Malam harinya Billy memutuskan untuk menginap di rumahnya Da. Untung saja ibunya Da sangat baik sekali yang mempersilahkan Billy untuk menginap kapanpun ia mau. Tidak hanya itu, ibunya Da juga memperlakukannya sangat baik layaknya seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang membuat Billy pun agak sedikit sedih sebab keharmonisan keluarganya yang berbeda jauh dengan keluarganya Da. Di sisi lain, geng Chol sedang berada di sebuah tangga penyeberangan untuk mencegat musuh rival mereka yaitu Billy dan kawan-kawan. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Yard tidak sengaja melihatnya. Melihat hal itu, ia pun berencana akan menembak ketua geng Chol agar dirinya bisa diakui di kalangan pertikaian musuh antar 4 sekolah ini, atau dikenal sebagai bagian dari Four Kings. เฮ้ย นี่มันชนนี่หว่าเฟนไมเนวิญาตโว้ย Akan tetapi saat akan menembak, ternyata pistolnya itu lupa dimasukkan peluru. Tentu saja mereka pun marah dan langsung mengeroyoknya. Di keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Billy, Lupin, dan Da yang sedang nongkrong di warung untuk mengobrol tentang rencana mereka bertiga yang akan pergi ke konser musik pada hari sebelum kelulusan nanti. Tapi di sini Da pun agak sedikit gelisah takut terjadi sesuatu kepada mereka jika datang ke konser itu. Dikarenakan 3 sekolah musuh rival mereka pasti akan datang ke konser itu juga. Namun Lupin yang memang pemberani mengatakan bahwa ia akan maju paling depan jika ketiga sekolah itu berani mengganggunya. งานหินเหล็กไฟปีเนี้ย กูว่าชนกับกนกแม่งมาแน่วะ มีอินเนี่ยก็ต้องมีรูแปงตัวกูจะตบแม่งเรียงตัวโชว์เลย Di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja datang seorang bocah yang ingin menyampaikan pesan kepada Lupin.
bahwa ada seorang ciwi yang ingin menemuinya. Mendengar hal itu, Lupin pun langsung menghampiri si cewek itu dengan wajah yang senang karena dia menduga si wanita itu ingin berkenalan dengannya. Namun sayang sekali, dugaannya salah besar sebab semua ini adalah jebakan dikarenakan tiba-tiba saja seorang siswi dari sekolah Kanok langsung menendangnya dari belakang. Dan hal itu merupakan pancingan juga untuk Lupin agar mau mengejarnya sampai ke markas. Di waktu yang sama, Billy dan Da juga tiba-tiba langsung dihampiri oleh dua siswa SMA Kanok yang ingin menembaknya. Untung saja tembakan itu meleset dan tidak mengenainya. Dan karena serangan yang mendadak ini membuat mereka berdua tersadar kalau Lupin sedang dalam bahaya besar. Dengan cepat mereka pun langsung berlari untuk mengejar Lupin yang tengah sibuk mengejar murid Kanok yang menendangnya tadi. Hingga sampailah Lupin di sebuah jembatan. Lalu tiba-tiba saja datang ketua geng Kanok sambil membawa pedang dan bersiap menyerangnya. Namun tak apa yang terjadi kepada Lupin selanjutnya, dikarenakan Shin pun tiba-tiba langsung poek. Dan di malam yang poek itu, Billy memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya. Tapi baru saja sampai di rumah, ia malah kembali dimarahi habis-habisan oleh ayah tirinya. Kemudian Billy yang tidak terima pun mengemasi barang-barangnya untuk kabur dari rumah. Lalu seperti biasa ia pergi ke rumah Da untuk menginap beberapa hari di rumahnya. Untung saja Da yang pengertian pun mempersilahkannya. Begitu juga dengan ibunya yang menyambut hangat baik kedatangannya. Saat sedang makan malam, Da bercerita kalau pacarnya sedang hamil dan ia sedang kebingungan untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Namun yang pasti dirinya pasti akan bertanggung jawab dan tidak akan lari dari masalah ini. Pria sejati nih bos. ท้องว่ะ นี่แม่มึงรู้ยัง ยัง ก็เลี้ยงอยู่วะ ถามได้ กูเป็นคนนะเว้ย Di keesokan harinya, Billy, Da, dan Lupin tengah mengumpulkan semua pasukan untuk bersiap tawuran dengan sekolah payu. Terlihat kedua sekolah ini pun yang mulai ancang-ancang untuk bersiap tawuran. Akan tetapi tiba-tiba saja datang sekolah col dari belakang yang ingin ikut berpartisipasi dalam tawuran ini. Lalu terlihat semua para murid yang sama-sama memegang pedang untuk dipakai dalam tawuran besar ini. Akan tetapi yang membuat kita ngeri adalah ketua dari geng payu telah memegang senjata pistol untuk dipakai saat berjaga jika dirinya terpojok. Bahkan seramnya lagi, mereka juga memegang bom asap yang langsung dilemparkan, sehingga tawuran ketiga sekolah pun terjadi. Mantap. Di tengah tawuran yang seru ini, datanglah segerombol polisi yang langsung menghentikan perang dahsyat ini. Dan bahkan semua siswa tidak ada yang berhasil kabur dari tangkapan polisi. Semua siswa disuruh menjongkok sambil memegang kepala untuk diperiksa. Sedangkan Billy, Pan, dan wakil ketua geng Chol yaitu si Oh diangkut ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Balik lagi kepada Da yang sedang berpikir untuk mencari cara agar bisa kabur dari para polisi ini. Lantas ia pun mengajak Mod untuk bekerja sama dengannya agar bisa kabur dari sana. Kemudian mereka berdua pun berpura-pura berkelahi tepat di hadapan polisi ini, yang membuat Pak Polisi pun geram dan menyuruh mereka untuk berkelahi solo versus solo saja layaknya pria sejati, cuy. Dan disinilah aksi pun akan dijalankan, yang mana saat akan baku hantam, mereka berdua pun langsung berteriak untuk mengajak para murid yang lain kabur, sehingga mereka pun berhasil lolos dari sana. ผมไม่ไหวแล้ว ผมขอใส่เดี่ยวกับไอ้เหี้ยนี่ได้ปะสัตว์ปากดีทั้งนั้นมึง Kemudian Shin berpindah kepada Billy, Pan, dan Oh yang tengah melamun di dalam sel sambil menunggu orang tua mereka menjemput. Di tengah kegabutannya ini, mereka bertiga pun saling mengobrol meski dengan nada yang sama-sama emosi. Sebab mereka bertiga yang merupakan sama-sama musuh rival. ว่าเตียงไปทำไมแล้วถ้ากูไม่อยู่กูมึงไม่อยู่ชน อันนี้เป็นเฮียเลยเงียบเก็บ Malam harinya, kedua orang tua Billy pun datang juga. Namun ternyata bukan untuk menjemputnya, melainkan si ayah malah ingin membuat laporan untuk membiarkan Billy dijebloskan ke penjara saja. Hal itu dilakukan untuk membuat Billy kapok dan tidak melakukan tawuran lagi.
Tentu saja Billy pun sangat terpukul sekali karena kedua orang tuanya yang sangat tega menjebloskan ia ke neraka penjara ini. Begitupun dengan sang ibu yang tidak bisa membantah perintah suaminya, dan ia hanya bisa meminta maaf kepada Billy atas perlakuan ayah tirinya itu. Mendengar hal itu, Billy pun hanya menangis saja. ใช้คุกกับสันดานดีแล้ว แม่ขอโทษ แม่จะมีรีบไว้ทำไมวะ แม่ขอโทษ แม่ขอโทษ Yang pada akhirnya Billy pun dijatuhi hukuman penjara selama beberapa pekan atas tindakan kriminalnya yang telah melakukan tawuran. Begitupun juga dengan Pan dan Oh yang sama-sama di penjara juga, dikarenakan tidak ada satupun orang tua mereka yang datang menjemput. Tapi sialnya mereka bertiga pun malah dibawa ke lapas gangster, tempat orang-orang berbahaya berkumpul di penjara itu. Untung saja Oh memiliki teman yang sudah ada di penjara. Lalu temannya itu memberitahukan bahwa di lapas ini mereka harus terus berhati-hati. Sebab kelompok Yad ada di lapas ini akibat terkena kasus pengedaran narkoba. Dan jika kalian masih ingat, Yad ini adalah pria berandalan yang saat itu pernah ingin menembak Mod, ketua dari sekolah Chol. Yang mana ia sengaja membuat kerusuhan dengan keempat sekolah ini agar bisa diakui di pertikaian antar sekolah alias pertikaian Four Kings. Tidak hanya itu, teman Oh juga memberitahukan kalau para sipir penjara sangatlah kejam dalam menghukum napi yang rusuh. Maka dari itu mereka diminta untuk jangan sekalipun berbuat onar di lapas ini. Tapi tiba-tiba saja kelompok Yad menghampiri mereka untuk membuat onar. Lalu Yad pun langsung tertawa jahat saat melihat 3 orang berpengaruh berbeda sekolah ada di lapas ini. Lantaran ia yang sangat ingin sekali membunuh mereka agar bisa diakui dalam pertikaian Four Kings. Kemudian ia pun memperingatkan untuk selalu waspada saja karena kelompok ia yang selalu berburu pada malam hari. Sontak saja ancaman ini pun telah membuat Billy emosi dan ingin sekali menghajarnya. Untung saja mereka dengan sigap langsung memisahkannya agar tidak dihukum oleh Pak Sipir yang kejam. ส่องสัตว์แบบไหนอ่ะที่นี่ก็มีให้ดูหมดมองเฮียอะไรพวกกูอะออกหากินกันตอนกลางคืนเว้ย Di keesokan harinya, Billy, Pan, dan Oh sedang pergi ke ruang bak untuk mandi. Namun sialnya di sana sudah ada kelompok Yad yang sedang mandi juga. Sehingga saat sudah masuk ke dalam, mereka bertiga pun kembali dipancing emosinya lagi oleh Yad dengan bacotan brengseknya itu. Lalu Billy dan Oh yang tidak tahan dengan bacotannya itu langsung menghajarnya. Akan tetapi belum juga pabuk-bek, para sipir pun datang ke sana untuk menghentikan kegaduhan ini. Sialnya hanya Billy dan Oh saja yang dibawa oleh Pak Sipir ke dalam ruangan khusus untuk dihukum karena dianggap orang yang memancing kegaduhan. Di ruangan itu mereka berdua pun disiksa dengan cara dipukul memakai besi. Dengan penuh kesakitan mereka berdua pun dipaksa bangkit kembali untuk menerima pukulan yang kedua. Sadis cuy. ก็2 ทีพอ แล้วพรุ่งนี้มึง2 ตัว Setelah itu Shin pun akan dibawa dulu keluar penjara. Tepatnya kita akan diperlihatkan Da yang sedang memberanikan diri untuk ngapel ke rumah pacarnya. Dia berharap orang tua pacarnya itu akan menerima baik kedatangannya itu. Namun sayang sekali ekspektasinya meleset sebab ayah pacarnya itu sangat frontal sekali. Dan tidak menyetujui anaknya untuk berpacaran dengan Da yang terkenal seorang siswa berandalan. Bahkan parahnya lagi si ayah minta Da untuk segera pergi dari rumahnya. Dan hal itu membuat Da merasa tidak terima sehingga ia pun berterus terang kepada orang tua pacarnya kalau AU sedang hamil. อู้ท้องกับผมกับพ่อ Shin balik lagi ke penjara. Saat itu bos Pan sedang mendapatkan kunjungan dari ibunya. Dalam kunjungan itu si ibu pun membawakan makanan kesukaannya Pan. Dan sontak saja hal itu membuat Pan menangis sedih karena telah mengecewakan ibunya. Lalu ia pun meminta maaf kepada ibunya atas kelakuan dirinya yang selalu merepotkan ibunya. แม่ทำกับข้าวมาให้ลูกด้วยนะ แม่จะร้องไห้ทำไมอ่ะ ลูกขอโทษ Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan Billy, Pan, dan Oh yang sedang nyebat bersama. Sambil menikmati sebat ini mereka bertiga pun saling ngobrol dan bercerita tentang kehidupannya satu sama lain. Tanpa sadar obrolan ini telah membuat mereka malah menjadi dekat. Di tengah obrolan itu Billy memotong obrolan dengan berkata apakah mereka masih akan tetap menjadi musuh dan berkelahi setelah bebas nanti.
Mereka berdua pun hanya tersenyum tipis saja, yang artinya mereka bertiga kini sudah teman akrab dan tidak akan menjadi musuh lagi. พวกมึงคนละสีเสื้อกับกู ก็เพราะให้คำว่าสถาบันเนี่ยแหละ เจอกันข้างนอกจะเล่นกันไหมเนี่ย Dan beberapa minggu berlalu, akhirnya mereka bertiga pun telah selesai menjalani masa hukumannya. Saat keluar, Billy pun sudah ditunggu oleh kedua sahabatnya, yaitu Lupin dan Da. Begitupun dengan ibunya yang datang juga untuk meminta maaf sambil memberikan uang bekal kepada Billy, yang dimana Billy disuruh untuk mengungsi dahulu di rumahnya Da demi menghindari pertikaian dengan ayah tirinya. Sesampainya di rumah Da, mereka berdua pun bermain gitar sambil bernyanyi untuk menghilangkan rasa stres dan kejenuhan dari kejamnya dunia yang panah ini, cuy. Kita dengarkan dulu. Setelah bermain gitar, Da membahas kembali tentang rencana mereka yang akan pergi ke konser musik yang akan tiba pada esok hari. Mendengar hal itu, Billy pun sebenarnya agak sedikit gelisah untuk pergi ke konser itu, dikarenakan sudah pasti akan ada sekolah Col, Bu, dan Kanok yang akan hadir juga. Walaupun begitu, Billy dan Da pun sepakat untuk pergi, sebagai hiburan bagi mereka sebelum hari kelulusan tiba. Dan waktu pun sangat cepat berjalan, tepatnya di keesokan harinya mereka pun pergi ke konser itu untuk menyaksikan si Jabrik bernyanyi. Dan benar saja terlihat di sana ada sekolah Col, Kanok, dan Bu, dan Intra juga yang sangat bersemangat sekali menikmati konser ini sambil mengibarkan kaos sekolahnya masing-masing untuk memperlihatkan bahwa sekolah kami hadir di sini. Di tengah acara konser yang seru ini, setiap sekolah terlihat saling bertatapan memandangi musuhnya. Terutama sekolah Col yang terlihat sudah siap untuk menyerang sekolah Intra yang merupakan musuh rival abadinya. Lalu ketua sekolah Col yang merasa tidak tahan lagi langsung menghampiri SMA Intra untuk mengajaknya ribut. Untung saja keributan ini berhasil dicegah oleh dua orang polisi yang berjaga di konser. Akan tetapi keributan ini telah memancing sekolah Bu dan Kanok juga, sehingga keempat sekolah ini pun akhirnya berkumpul di tempat yang sama. Wow, seru sekali cuy kayaknya. Dan situasi pun mulai semakin memanas sampai akhirnya keempat sekolah pun saling berlari untuk melakukan tawuran massal ini. Namun sayangnya tawuran pun tidak diperlihatkan. Dan tak sebesar apa perang tadi, yang pastinya sekolah Col pun sedang berada di rumah sakit untuk membawa salah satu anggota mereka yang terluka parah akibat dilibas oleh sekolah Intra. Lalu Mod yang merupakan ketuanya merasa tidak terima dan berencana akan balas dendam dengan melibas balik Billy beserta kawan-kawannya. Di waktu yang sama, Billy, Lupin, dan Da sedang merasa bahagia karena dianggap telah menjadi pemenang dalam tawuran. Lalu Da pun menyempatkan pergi ke telepon umum untuk menghubungi pacarnya. Tapi saat teleponnya sudah terhubung, entah apa yang dikatakan pacarnya itu. Yang jelas Da pun langsung panik dan berlari cepat untuk pergi menemui pacarnya. Hingga saat sudah sampai di rumah pacarnya, ia pun memohon kepada ayahnya AU untuk jangan melakukan aborsi kepada janin yang sedang dikandung pacarnya itu. Rupanya si ayah berencana ingin melakukan aborsi sebab ia yang tidak ingin anaknya menikah dengan Da. Lalu Da pun terus memohon kepada si ayah untuk jangan melakukannya. Namun sayangnya permintaannya itu tidak digubris dan malah membuat ayah pacarnya itu tambah marah. Di waktu yang sama, kejadian ini pun tidak sengaja dilihat oleh salah satu anggota sekolah Col. Lantas mereka pun langsung menghubungi sang ketua yaitu Mod untuk mengabarkan kalau keberadaannya Billy, Lupin, dan Da telah berhasil ditemukan. Mendengar hal itu, Mod yang emosi pun mengajak para pasukannya untuk segera bergerak ke sana dan melibasnya. Akan tetapi saat sudah di sana, mereka pun malah melihat Da yang sedang bersujud kepada ayahnya AU untuk memohon agar tidak mengaborsi anaknya. Yang mana dalam permohonan itu Da berjanji kalau ia akan bertanggung jawab dengan menafkahi AU dan anaknya. Sampai akhirnya ucapannya itu telah membuat si ayah mulai merasa luluh dan tidak jadi mengaborsi anaknya itu.
Sedangkan Mod yang melihatnya malah merasa kasihan untuk melakukan balas dendam sekarang, sehingga ia pun mengurungkan niatnya itu untuk menyerang Billy dan mengajak para pasukannya untuk mundur dulu. Ôi mốt màu rồi Billy. Dan beberapa hari pun berlalu lagi, akhirnya hari kelulusan pun telah tiba juga. Dan alhamdulillahnya Billy, Lupin, dan Da telah berhasil lulus juga. Kemudian mereka pun menongkrong di pinggir dermaga untuk saling bercerita tentang rencana mereka ke depannya. Dimulai dengan Da yang berencana akan langsung bekerja saja, dikarenakan ia yang harus segera menikahi pacarnya yang tengah mengandung anaknya. Lalu Billy sendiri masih belum memikirkan apapun karena ia yang harus menyelesaikan masalah internal dengan ayah tirinya. Ia pun hanya akan pasrah saja mengikuti arus kehidupan yang fana ini. Sedangkan Lupin berencana akan berkuliah agar ia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depannya nanti. Maka dari itu ia meminta Billy untuk menemaninya tes seleksi pada esok hari. Dan pada esok harinya Billy pun sudah berada di luar universitas untuk menunggu Lupin yang tengah tes seleksi. Saat sedang menunggu, ia tidak sengaja melihat Mod yang ternyata ikut masuk seleksi ke universitas ini juga. Tidak lama dari itu, Lupin pun keluar juga untuk mengabari Billy kalau dirinya telah berhasil diterima di universitas ini. Lantas ia pun mengajak Billy pesta di kafe untuk merayakan kelulusannya. Namun ternyata di tempat ini sudah ada Yad sengaja agar bisa membuat kerusuhan dengan salah satu anggota di Four Kings. Kemudian ia pun menghampiri Lupin dan Billy untuk mengajaknya duel. Akan tetapi mereka berdua tidak menggubrisnya sebab tidak ada waktu untuk meladeni orang berandal seperti si Yad ini. Sebelum pergi ke kafe, Billy menghubungi Da dulu untuk mengabarinya kalau Lupin telah berhasil lulus tes. Maka dari itu ia meminta Da untuk datang ke kafe biasa untuk merayakan kelulusan temannya ini. Mendengar hal itu, Da pun setuju. Namun ia pun malah meminta mereka untuk pergi duluan dan ia akan menyusul secepatnya. Di waktu yang sama di kafe yang akan mereka kunjungi ternyata sudah ada ketua sekolah Chol yaitu Mod dan wakil ketuanya yaitu Oh yang sedang nongkrong. Di sana Mod pun kembali membahas rencana yang akan segera melibas Billy dan kawan-kawan untuk balas dendam yang telah membuat salah satu anggota buahnya terluka parah di perang konser Tempo itu. Kini ia pun tidak akan ragu lagi melibasnya jika bertemu nanti. Sontak saja perkataan itu telah membuat Oh sedikit gelisah. Lantaran kita yang sudah tahu kalau Oh dan Billy sudah berteman saat sedang mendekap di penjara. Akan tetapi demi nama sebuah sekolah ia pun rela menghancurkan persahabatannya itu dan akan mengikuti rencananya Mod. เจอไอ้เหี้ยบิลลี่กับเพื่อนมึงด้วยเป็นคนฟันมึงด้วยไอ้เหี้ย ส่วนกูกับบิลลี่จะไปเคลียร์ที่หลัง แต่อย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันไอ้สัตว์ Dan kebetulan sekali tidak lama dari itu Billy dan Lupin pun datang juga ke kafe. Sontak saja kedua belah pihak ini langsung saling memandangi dengan raut wajah kebencian layaknya seekor anjing dan kucing bertemu. Bahkan Billy pun malah memesan bangku di sampingnya meja Mod yang membuat ketegangan pun semakin bertambah. Lalu di sini Billy berencana akan mengakhiri semua rasa kemarahan dan kebencian kelompok sekolah Chol usai tragedi kemarin. Lalu ia pun menuangkan sebuah amer ke dalam gelas untuk diberikan kepada Mod sebagai bentuk permintaan maafnya. Melihat hal itu Mod pun menerimanya meski dengan raut wajah yang penuh balas dendam. ที่เดินเข้ามาจะชนแก้วพวกกูแล้วกูจะชนด้วย Setelah itu ia pun bergantian menuangkan amer untuk diberikan kepada Billy. Meskipun begitu rasa ketegangan ini pun tidak bisa menghilang apalagi hanya karena segelas amer saja. Di waktu yang sama kelompok Yad pun sedang melakukan pemburuan besar bagi siswa sekolah Chol, Intra, Bu, dan Kanok. Mereka berencana akan pergi ke kafe tempat Billy sedang nongkrong untuk melibas mereka. Balik lagi ke kafe, di sini Mod pun mulai merasakan amarahnya yang sedang memuncak dan ingin sekali melibas si Billy. Sehingga ia pun langsung mengambil bedog untuk membunuh Billy. Akan tetapi dengan sigap Oh pun menahannya. Namun sayangnya Mod tidak bisa menahan emosinya lagi dan langsung menyabet Billy dan Lupin. Di tengah perbangkuhan taman yang panas ini tiba-tiba saja ia datang yang langsung meluncurkan tembakan kepada mereka. Dan sialnya tembakan itu mengenai tangan mereka yang membuat mereka semua pun langsung tergeletak dan tidak mampu bangkit lagi.
Kemudian Yadiang memang sudah gila memasukkan peluru ke dalam pistolnya untuk membunuh mereka satu persatu. Namun saat pistol akan ditembakkan, tiba-tiba saja muncul Da dari belakang untuk menghentikannya. Tapi sayang sekali Yad menembak senjatanya yang mengenai tubuhnya Da, sehingga Da pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja kematian Da telah membuat ibunya dan Lupin terpukul, terutama Billy yang merasa sangat sedih sekali sebab sahabat terbaiknya yang telah meninggalkan ia untuk selama-lamanya. Di acara pembakaran mayat, Billy pun memasukkan baju sekolah Da sebagai bentuk penghormatan bagi sahabatnya itu. Dan ia pun berkata kepada mayat abunya Da kalau ia akan merawat dan menjaga baik anaknya yang sedang dikandung oleh pacarnya Da. Dan akhirnya terungkaplah sudah semuanya kalau Am bukanlah anak Billy, melainkan itu anaknya Da, cuy. Dan film pun tamat.